Bab 63. Kedudukan Master Rune. Perserikatan Master Rune adalah organisasi khusus di wilayah selatan. Dibandingkan dengan 6 kekuatan utama, jumlah mereka menyedihkan. Meskipun jumlahnya sangat kecil, kekuatan mereka sangat tinggi. Bahkan Kekaisaran Qin dan Partai Yuan tidak akan mudah menyinggung mereka. Tidak hanya tidak akan mudah menyinggung mereka, selain itu Kekaisaran Qin dan 6 kekuatan utama telah memberi mereka banyak kemudahan dan hak istimewa. Dalam perjalanan ke Perserikatan Master Rune, James Ma menjelaskan kepada warrior yang sambil tersenyum. Meskipun dia sedikit penasaran dengan warrior yang bertanya padanya tentang Perserikatan Master Rune, tapi dia tidak bertanya. Warrior yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah itu berarti bahwa mereka adalah kekuatan lain selain 6 kekuatan dan Kekaisaran Qin? James Ma mengangguk dan berkata, mereka dianggap sebagai kekuatan, tetapi mereka berbeda dari kekuatan lain, karena anggota mereka bebas, dan anggota serikat dapat bergabung dengan kekuatan utama, tetapi bukan seumur hidup, melainkan bergabung adalah sistem kontrak. Misalnya, Puncak Gunung Fuen Sekte Pedang kami, sebenarnya, mereka bukan milik Sekte Pedang, ini hanya hubungan kerjasama dengan Sekte Pedang. Tidak hanya di Sekte Pedang, tetapi juga di Kekaisaran Qin dan semua kekuatan utama. Ada Master Rune, dan sebagian besar Master Rune ini adalah sistem kontrak, bukan kekuatan utama. Misalnya, jika Master Rune bergabung dengan sekte, jika sekte ini dihancurkan, tetapi Master Rune ini akan baik-baik saja, karena dia milik Perserikatan Master Rune. Siapa yang ingin menyerangnya, akan dibalas oleh seluruh Perserikatan Master Rune. Pembalasan dendam dari seluruh Perserikatan Master Rune. Warrior yang bertanya dengan heran. James Ma mengangguk dan berkata, syarat untuk menjadi Master Rune terlalu keras, jadi jumlah Master Rune sangat kecil, dan itu menyedihkan. Karena jumlah orangnya sedikit, Master Rune sangat bersatu. Mereka juga harus bersatu, karena jumlahnya sedikit, dan jika mereka tidak bersatu, takutnya mereka tidak akan ada lagi. Mendengar ini, warrior yang terdiam. Dia dulu tahu bahwa identitas Master Rune sangat mulia, tapi dia tidak menyangka Master Rune begitu berharga sehingga semua kekuatan utama akan menghormati mereka. Kini dia mengerti mengapa para tetua-tetua itu begitu takut menyinggung perasaan kakek Bona, ternyata karena pria itu sama sekali bukan Sekte Pedang. James Ma melanjutkan, status Master Rune di seluruh wilayah selatan benar-benar transenden. Misalnya, kejahatan apa yang dilakukan oleh Master Rune sendiri, Kekaisaran Qin juga tidak akan berurusan dengan mereka, tapi akan menyerahkan mereka ke Perserikatan Master Rune untuk ditangani. Tentu saja, asalkan kejahatannya tidak terlalu serius. Warrior yang terkejut lagi, dan bertanya, hukum dari Kekaisaran Qin tidak berguna bagi Master Rune. Warrior yang dibesarkan di Kekaisaran Qin. Tentu saja, dia tahu betapa ketatnya hukum dari Kekaisaran Qin yang menguasai negara secara hukum. Hukum ini bisa dikatakan sebagai dasar dari menguasai Kekaisaran Qin. Kamu harus tahu bahwa bahkan Partai Yuan dan murid sekte lainnya melakukan kejahatan di Kekaisaran Qin, akan ditanggulangi oleh Kekaisaran Qin. James Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya itu tidak berguna, tapi karena Kekaisaran Qin memberi hak istimewa kepada Master Rune. Dan Perserikatan Master Rune umumnya tidak akan menutupinya. Jika Master Rune melakukan kejahatan serius, dia akan kehilangan status Master Rune-nya. Begitu dia kehilangan identitas Master Rune, itu berarti Master Rune ini tidak lagi dilindungi oleh Perserikatan Master Rune dan tidak akan menikmati banyak hak istimewa. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk, jadi itu normal.
Tidak mungkin bagi Kekaisaran Qin untuk membiarkan kekuatan apapun mengesampingkan hukum, karena ini tidak hanya akan menyebabkan arogansi Master Rune, tetapi juga memprovokasi otoritas dari Kekaisaran Qin. Bagaimana bisa Kekaisaran Qin membiarkan hal seperti itu terjadi? James Ma tersenyum dan berkata, meskipun masih ada ikatan, status Master Rune masih sangat luar biasa. Identitas mereka populer di wilayah selatan, kemanapun mereka pergi, orang lain akan lebih sopan pada mereka. Warrior yang juga tersenyum dan mengangguk. Sekarang dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Bona secara pribadi karena telah menjadikannya Master Rune. Dengan identitas Master Rune, dia tidak akan ragu tentang apa yang harus dia lakukan kali ini. Sebelum menyadarinya, cabang Perserikatan Master Rune telah tiba. Cabang Perserikatan Master Rune terletak di daerah paling makmur di kota Chaoyang, bangunannya sangat mewah dan megah. Melihat gedung cabang Perserikatan Master Rune di depannya, warrior yang juga harus mengagumi kekayaan Master Rune. Sebuah cabang bisa-bisanya setinggi 6 lantai, dan semuanya terbuat dari berlian. Perlu diketahui, berlian seukuran telapak tangan berharga puluhan koin emas. Lusinan koin emas sudah cukup bagi keluarga biasa untuk hidup selama setahun. Melihat warrior yang dikejutkan oleh tongkat berlian di depannya, James Ma tersenyum dan berkata, Master Rune terkenal kaya. Perlu diketahui, hanya satu rune dari mereka saja bisa dijual puluhan ribu koin emas. Warrior yang mengangguk, lalu menatap James Ma dan berkata, Saudara Ma, aku ingin masuk dan melakukan sesuatu. Jika kamu tidak terburu-buru, tolong tunggu aku di sini. Kakak seperguruan kamu mau masuk. James Ma kaget, lalu cepat-cepat berkata, Kakak seperguruan, Master Rune ini hanya bisa dilihat di luar. Dia awalnya mengira warrior yang ada di sini untuk mengunjungi Master Rune, tapi dia tidak menyangka warrior yang akan masuk. Ini mengejutkannya. Warrior yang tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, sebuah kereta bergegas dari jalan di sebelah kanan warrior yang. Kereta itu cepat, sedikit merajalela, dan mengejutkan kerumunan hingga dengan cepat melarikan diri ke kedua sisi. Sepertinya nona ketiga dari keluarga Xiao telah datang untuk memeriksa Master Rune lagi. Melihat kereta, James Ma berbisik. Keluarga Xiao. Warrior yang sedikit penasaran. James Ma mengangguk dan menjelaskan, keluarga Xiao adalah keluarga besar yang telah bangkit di kota Chaoyang tahun ini. Kepala keluarganya adalah seorang petarung alam spiritual dan sangat berkuasa di kota Chaoyang. Yang duduk di dalam kereta ini adalah nona ketiga keluarga Xiao. Munculnya keluarga Xiao bukan hanya karena kekuatan spiritual alam, tetapi juga karena wanita muda ketiga dari keluarga Xiao. Melihat ke arah kereta, warrior yang tersenyum dan berkata, nona ketiga ini adalah Master Rune, kan? James Ma tersenyum, dan berkata, faktanya, dia tidak, dia hanya memenuhi syarat untuk menjadi Master Rune. Apakah dia seorang energi hitam 5 elemen? Tanya warrior yang. James Ma menggelengkan kepalanya, dan berkata, bukan, tapi sejenis energi hitam aneh, dia. Bukan energi hitam 5 elemen juga bisa menjadi Master Rune. Warrior yang menyela James Ma dan bertanya dengan heran. Tapi Bona memberitahunya bahwa hanya energi hitam 5 elemen yang bisa menjadi Master Rune. James Ma terbiasa dengan ketidaktahuan warrior yang. Sekarang dia menjelaskan, sebenarnya untuk menjadi Master Rune bukan hanya 5 elemen energi hitam. Selama energi hitam tidak hilang setelah dipisahkan dari tubuh, kamu sudah bisa menjadi Master Rune dan beberapa energi mendalam yang bermutasi menjadi energi hitam dapat melakukan ini. Tentu saja,
itu masih jauh lebih buruk daripada energi hitam 5 elemen. Oleh karena itu, sejauh ini, tidak ada Master Rune yang menjadikan nona ketiga keluarga Xiao ini menjadi muridnya. Warrior yang mengangguk, dia mengerti sekarang, dia mengerti bahwa energi hitam miliknya bukanlah energi hitam 5 elemen tetapi dia bisa menjadi Master Rune karena energi mendalamnya bermutasi menjadi energi hitam. Tetapi sepertinya energi mendalamnya yang bermutasi tampaknya lebih kuat daripada energi hitam 5 elemen. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, "Kakak Ma, kalau ada yang harus dilakukan, kamu bisa kembali ke penginapan Sekte Pedang dulu. Aku masuk dulu." Setelah itu dia berjalan ke cabang Perserikatan Master Rune. James meragu-ragu, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Meskipun kakak seperguruan yang tidak tahu banyak tentang banyak hal, tapi dia tidak bodoh. Kalau dia ingin masuk, seharusnya bukan mencari mati, melainkan benar-benar ada urusan. Berhenti. Begitu warrior yang hendak memasuki gerbang cabang Perserikatan Master Rune, seorang pemuda berhenti di depan warrior yang memandang laki-laki itu dan sedikit terkejut, karena laki-laki itu sebenarnya adalah orang yang kuat di alam bawaan. Dan petarung hebat di alam bawaan sebenarnya hanya penjaga gerbang. Ya, pemuda ini adalah penjaga gerbang, tetapi warrior yang langsung mengabaikan keberadaan orang lain di awal. Ini adalah Perserikatan Master Rune. Orang yang tidak berhubungan cepatlah pergi, kata pemuda itu dengan suara berat. Aku ingin ujian Master Rune. Warrior yang berkata pelan. Mendengar ini, pemuda itu terkejut, wajahnya langsung melunak, dan berkata, apakah ada surat rekomendasi? Surat rekomendasi. Warrior yang sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, apakah tidak ada surat rekomendasi tidak dapat mengikuti ujian? Mendengar kata-kata warrior yang, wajah pemuda itu menjadi dingin lagi, dan berkata, tentu saja tidak. Seberapa sibukkah para Master Rune? Jika sembarangan orang ingin mengikuti ujian, maka apakah mereka masih mempunyai waktu untuk menganalisis rune? Sudahlah, tidak berbasa-basi denganmu lagi, cepatlah pergi, kalau tidak aku tidak akan sungkan lagi. Alis warrior yang berkerut lagi. Dia tidak menyangka surat rekomendasi diperlukan untuk ujian ini. Selain Bona, dia tidak tahu dari mana Master Rune lainnya. Gurunya itu seharusnya memiliki kualifikasi untuk merekomendasikannya. Hanya saja dia mencari kemana gurunya itu. Biarkan dia masuk bersamaku. Pada saat ini, suara yang jelas dan manis terdengar dari belakang warrior yang bersambung.